Banyak dari kita pernah mendengar klaim bombastis bahwa segelintir orang yang disebut elit global sengaja merancang sistem perbankan dan uang kertas supaya 99% kekayaan dunia hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Saking bombastisnya, narasi ini sering dipadukan dengan Illuminati, pemerintah bayangan, sampai teori virus corona sebagai bagian dari rencana besar mereka membentuk New World Order. Padahal, apabila kita tengok data sesungguhnya, ketimpangan itu memang nyata, tetapi tidak sedrastis 99%. Dalam Global Wealth Data Book 2021, Credit Suisse mencatat bahwa 1% orang terkaya memegang 46% dari total kekayaan global, sementara 50% penduduk terbawah hanya memiliki 1% kekayaan. Asal mula teori New World Order sendiri berakar lebih dari sekadar pidato provokatif. Sejak abad ke-18 dan ke-19, wacana anti-masonik dan anti-Illuminati berkembang menjadi narasi bahwa ada kekuatan tersembunyi mengendalikan politik dan ekonomi dunia. Istilah New World Order melesat popularitasnya ketika Presiden George Bush menyebutnya dalam pidato di hadapan Kongres pada 1990 saat memaparkan kerangka kerjasama internasional pasca krisis Teluk. Meski Bush bermaksud menggambarkan peluang kerjasama global yang lebih kuat, sebagian pihak malah mengambilnya sebagai bukti konspirasi. Pandemi COVID-19 lalu menambah bumbu cerita. Teori Great Reset berpendapat bahwa elit global memanfaatkan krisis ini untuk merombak sistem ekonomi dan sosial secara radikal, dari kebijakan lingkungan hingga digitalisasi maraton untuk mengawasi warga. Ketika fakta dasar, seperti data ketimpangan kekayaan, benar adanya, kesimpulan dramatis seringkali salah arah. Oleh karena itu, kita perlu jeli memeriksa sumber. Lihat laporan lembaga keuangan terkemuka, bandingkan angka-angka konkret, dan waspadai sensasionalisme media sosial. Sementara itu, jika kita mundur jauh ke masa awal peradaban manusia, istilah uang bahkan belum ada. Pada kisaran 9.000 sampai 6.000 sebelum Masehi, masyarakat Mesopotamia dan lembah Sungai Nil baru mengenal barter, yakni tukar-menukar langsung barang dan jasa tanpa perantara. Misalnya, beras ditukar ikan. Sistem ini mudah dijalankan saat jumlah orang dan barang masih sedikit, tetapi menimbulkan kesulitan ketika muncul ketidakcocokan kebutuhan, yang disebut double coincidence of wants. Seiring berkembangnya pertanian dan domestikasi ternak, hasil bumi serta ternak mulai berfungsi sebagai unit hitung dan alat tukar. Para petani menitipkan surplus barley, jelai, di kuil, mencatatnya di tablet tanah liat, lalu menerima token tembikar sebagai tanda bukti simpanan. Token inilah yang akhirnya melahirkan konsep representative money, karena pemilik token bisa menukarkannya tanpa memindahkan simpanan fisik. Ketika populasi dan kompleksitas ekonomi meningkat, benda-benda berharga seperti emas dan perak dipilih karena sifatnya tahan korosi, tahan lama, mudah dibagi, dan diterima luas. Pada zaman perunggu, Bronze Age, batangan logam mulai ditimbang sebagai standar nilai, dan lembaga keagamaan atau istana menjamin keasliannya. Lompat ke abad ke-7 sebelum Masehi, di kerajaan Lydia, Asia Kecil, orang menandai elektrum, paduan emas dan perak, menggunakan stempel, menciptakan koin metal pertama. Bukti tertua ditemukan di Sardis, diperkirakan berusia 600 sampai 625 sebelum Masehi, dengan pola garis sederhana di satu sisi dan lekukan di sisi lain. Keberhasilan Lydia segera diikuti oleh kota-kota Yunani, dan koin menjadi instrumen utama perdagangan jarak jauh. Pada abad ketiga Masehi, dunia Islam, terutama di wilayah Persia dan Abbasiyah, mencetuskan sake aseki, dokumen kontrak penarikan uang yang bisa dipindah tangankan. Dengan membawa selembar sake, pedagang tak perlu lagi membawa logam mulia dalam jumlah besar untuk transaksi antar pulau maupun antar negara. Dari bahasa Arab, sakaka, inilah kemudian berasal kata cek dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa Eropa lainnya. Sementara itu, di Tiongkok pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi, pemerintah menerbitkan uang kertas resmi, suatu lompatan besar yang menggantikan token kuil dan koin metal di transaksi jarak jauh. Di Nusantara, jejak perak terlihat jelas dalam nama mata uang kita, rupiah. Kata rupiah berasal dari bahasa Sanskerta rupiakam, yang berarti perak. Nama ini diresmikan untuk mata uang Indonesia pada 1946, menggantikan gulden Hindia Belanda, dan hingga kini koin perak pun masih akrab disebut perak oleh masyarakat. Bayangin suasana Eropa pada abad ke-12.
Kekayaan nyata diukur dari timbunan emas dan perak yang bersinar. Banyak saudagar dan bangsawan menyimpan batangan emas mereka di rumah penukang emas. Orang-orang yang kemudian kita kenal sebagai cikal bakal banker. Rumah-rumah penukang emas itu dilengkapi brankas besi tebal, sementara sang tukang emas mencatat setiap simpanan dalam buku besar. Dari sinilah muncul inovasi sederhana namun revolusioner. Tanda terima simpanan logam mulia. Kertas kecil yang dijamin berat dan kemurnian emas ini bisa dipindah tangankan sesuka hati, persis seperti cek modern. Dengan membawa kertas itulah, orang mulai bertransaksi, tanpa harus repot menggotong-gotong batangan emas yang berat dan rentan dirampok. Perang salib yang berlangsung antara 1096 hingga 1291 semakin mempercepat arus uang kertas di Eropa. Para kesatria dan petualang Eropa yang hendak berangkat ke Tanah Suci butuh cara aman mengirimkan dana dari rumah mereka di barat. Disinilah Ordo Knights Templar melangkah sebagai bankir terorganisir. Mereka menerima deposit di markas Eropa, lalu mencatat simpanan itu dalam surat tukar yang bisa ditukarkan di kantor mereka di Yerusalem. Jadi seorang tentara salib tidak perlu membawa emas fisik, cukup menyerahkan surat itu di timur. Seiring pulangnya para Crusader, pedagang-pedagang Italia di kota-kota dagang seperti Venice, Pisa, dan Genoa menyempurnakan sistem ini dengan bills of exchange. Alih-alih membawa koin atau ingot emas melintasi rute rempah dan sutra, saudagar bisa mengirimkan surat berharga yang siap ditarik di kota tujuan. Transaksi kian nyaman digelar di atas bangku kayu publik, banco dalam bahasa Italia, yang akhirnya menjadi asal-usul kata bank. Dijaga ketat oleh sistem jaringan surat dan kepercayaan, perbankan modern pun lahir di kaki balkon-balkon kanal Venesia. Memasuki era merkantilisme pada abad ke-16 hingga ke-18, negara-negara Eropa berlomba mengumpulkan cadangan logam mulia sebagai lambang kekayaan nasional. Inggris di masa Elizabeth I dan Prancis di bawah Jean-Baptiste Colbert menerapkan proteksionisme ketat dan monopoli dagang untuk memperbesar simpanan emas dan perak. Sementara itu, para banker, banyak diantaranya keturunan Yahudi, menjadi tokoh kunci karena mereka memegang surat-surat simpanan yang memuat jutaan gram emas dan perak. Ketika raja butuh dana untuk membiayai perang, tak jarang ia meminjam kertas-kertas ini daripada menguras brankas kerajaan. Pada awal era penjelajahan global, kertas bertebaran bak daun, memudahkan saudagar membiayai ekspedisi dan membayar awak kapal tanpa membawa perhiasan emas atau perak. Namun, kepraktisan itu menimbulkan efek samping. Jumlah kertas yang beredar kadung melampaui cadangan logamnya, memicu inflasi dan gejolak harga. Kesadaran mulai tumbuh bahwa nilai uang kertas perlu dijaga oleh standar tertentu. Setiap lembar harus dijamin sejumlah emas yang tersimpan. Standar emas pun diadopsi oleh banyak negara untuk menstabilkan mata uang dan menahan laju inflasi. Lantas datang Perang Dunia I. Ketika Jerman menghentikan standar emas demi membiayai perang, mencetak mark tanpa batas sesuai kebutuhan negara. Kebijakan semacam inilah yang kemudian secara longgar dihubungkan dengan gagasan Modern Monetary Theory (MMT) saat ini yang menekankan kendali inflasi lebih akurat ketimbang ketergantungan penuh pada cadangan emas dengan fokus pada produksi dan pertumbuhan. Seperti membangun industri mobil Volkswagen, Jerman pasca Perang Dunia Tapaan membuktikan bahwa pencetakan uang jika diiringi peningkatan output real tak melulu berujung pada kehancuran nilai mata uang. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat yang relatif utuh infrastrukturnya mengambil peran sentral. Dalam perjanjian Bretton Woods, dolar Amerika Serikat dipatok pada emas sebesar 35 dolar per ounce dan mata uang dunia lain dipatok pada dolar. Negara-negara Eropa yang hancur ditembusi pinjaman Marshall, sementara emas mereka banyak dikirim ke Fort Knox sebagai jaminan. Tetapi pada 1971, ketika cadangan emas Amerika Serikat menipis, Presiden Nixon mengakhiri konvertibilitas dolar ke emas. Sejak itu, kita hidup di era fiat money. Nilai uang ditopang oleh kepercayaan, kekuatan ekonomi, dan kebijakan moneter bank sentral, bukan lagi oleh timbunan emas di dalam brankas. Jadi, perjalanan uang kertas dari sekadar tanda terima simpanan emas hingga menjadi fiat yang kita kenal sekarang adalah kisah panjang inovasi dan adaptasi. Dari bangku-bangku kayu di Kanal Venesia hingga keputusan Nixon Shock, setiap langkah menandai usaha manusia mencari cara paling praktis untuk berdagang, tanpa harus menyeret timbunan logam mulia kemanapun mereka pergi. Nah,
Kalau begitu, kenapa sih sejak dulu orang lebih memilih uang kertas ketimbang uang emas? Emas memang berharga, tapi jumlahnya terbatas. Sepanjang sejarah, total emas yang pernah ditambang di seluruh dunia hanya sekitar 200.000 ton. Di sisi lain, produksi tahunan tahun 2023 saja kurang lebih 3.600 ton. Begitu stoknya habis, ya habis. Emas tak bisa diproduksi secara instan sesuai permintaan pasar. Akibatnya, jika kekayaan diukur semata-mata dengan emas, pertumbuhannya pun akan berhenti pada titik tertentu. Berbeda dengan itu, uang kertas atau lebih tepatnya uang fiat tidak dibatasi oleh bahan baku fisik. Sebuah pemerintah berwenang mencetak uang sebanyak yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kendati harus hati-hati agar inflasi tidak melejit. Pada Februari 2025, misalnya, M2 Money Supply Amerika Serikat sudah menembus 21 triliun dolar Amerika, menunjukkan betapa besar skala pencetakan dan peredarannya. Kepercayaan publik inilah yang menjadi fondasi uang kertas, bukan emas atau komoditas lain. Dari sini juga kelihatan mengapa muncul berbagai ideologi ekonomi, dari kapitalisme hingga sosialisme, yang sejatinya lahir dari kebutuhan dan kepentingan kelompok masing-masing. Kalau kamu tergolong orang kaya dengan akses luas ke modal dan pasar, tentunya kamu ingin segala sesuatunya serba bebas. Bebas pajak, bebas regulasi, supaya kekayaanmu bisa terus bertambah. Itulah akar kapitalisme, sebuah sistem di mana individu atau perusahaan mengendalikan alat-alat produksi dan pasar bebas digunakan untuk meraih keuntungan pribadi. Sebaliknya, bagi mereka yang berpenghasilan rendah, hidup seringkali penuh ketidakpastian. Susah mendapatkan pekerjaan yang layak, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan menabung untuk masa depan terasa mustahil. Dalam situasi seperti itu, wajar kalau masyarakat meminta perlindungan lebih, subsidi pangan, jaminan sosial, dan kebijakan berpihak kepada kelompok lemah. Dari sinilah tumbuh sosialisme, sistem yang menekankan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi agar hasilnya terdistribusi lebih merata. Pada akhirnya, kedua sistem ini bukan semata soal kebaikan moral atau teori ekonomi tinggi, melainkan cerminan kepentingan individu dan kelompok. Jadi, ketika ada yang berteriak ingin kembali ke standar emas, kebanyakan orang akan menggeleng. Karena bagi mereka, fleksibilitas uang kertaslah yang memungkinkan kekayaan tumbuh tanpa batas, sesuai kebutuhan zaman.